Yaku Zul, Tokaili, yaku tuh patu japi. Urusan sapi, yaku jagona. Mau masih hidup, mau jadi masakan, yaku liba semua. Kalau yang kalian lihat sekarang ini permainan di Sulteng, ya aku tidak pernah lewatkan yang ini. Soalnya ajang bergensi untuk peternak sapi macam yaku. Sekarang waktunya Pondang dan Pomo yang tanding. Ini bukan di Madura semua, tapi di Sulteng. Namanya Pose Lomba Japi atau lomba pacu sapi. Hampir sama dengan karapas sapi Madura memang. Tapi kita pakai belo-belo. Beda toh. Meski namanya Pose Lomba Japi, tapi orang Kaili sebutnya ya karapas sapi juga. Mungkin karena lebih mudah disebut dan ingat karapan sapi. Tapi aku bilang ini gladiatornya Tokaili, orang Sulawesi Tengah. Pada pemilik sapi di kelas bergengsi A agar segera ke tribun panitia untuk mengadakan pengukuran ban di sekretaris panitia. Sekali lagi kami sampaikan kepada Permainan ini sendiri memang terinspirasi dari Madura. Karapan sapi di Sulteng baru sekitar tahun 2000. Itu tercipta karena peternak sapi Sulteng merasa perlu adanya kekompakan dan rasa kekeluargaan sesama peternak. Awalnya kami sekedar coba-coba latih sapi ternak, tapi sekarang karapan sapi jadi hobi baru orang Palu, Sigi, dan Donggala. Tiap kali karapan sapi ada 4 kelas yang dipertandingkan, dari kelas pemula sampai bergengsi yang besar. Semuanya sapi ternak biasa, tidak ada yang khusus adu. Nanti japi-japi akan adu kencang, bawa lari gerobak sejauh 300 meter. Nah, ini yang saya bilang beda dengan Madura. Sudah paham toh? Karapan sapi di Sulteng pakai gerobak. Gerobana dari aluminium dan ukuran gerobana kecil dibanding pakai pumbali. Itu supaya japi bisa berlari kencang. Hebat kan? Di Sulteng, Madura, di Bali, beda pulau, beda tradisi, tapi sama-sama menggunakan sapi. Itu yang membuat Indonesia kaya. Dalam karapan, supaya japi larinya tidak melenceng dan cepat, naria joki no kamando. Ini lagi perbedaannya di Jawa. Ane di Sulteng, ada 2 joki sekaligus. Joki-joki risi, edo sembarang. Mereka hebat. Rendah joki, naik di atas gerobak sempit, harus bagi tugas. Saito kendalikan arah japi, saito no cambu supaya japi lari kencang.
susah gampang jadi joki. Kadang ada saja Japi yang mengamuk dan lari keluar lintasan. Japi pemenang karapan nantinya akan punya harga yang lebih tinggi, bisa sampai 3 kali lipat harganya pasar. Kalau ada karapan sapi, ramai betul sama masyarakat. Anak kecil, wanita, remaja, bapak-bapak, ada semua. Sekaligus silaturahmi lah. Karapan sapi memang jadi hiburan rakyat, murah meriah di sini. Tidak perlu bayar, kita bisa terhibur. Dalam setahun, biasa ada 3 kali karapan sapi. Lokasi karapannya berpindah-pindah. Sekarang ini, giliran Kota Palu yang menjadi tuan rumah. Tapi selanjutnya, kampungku Donggala yang siap menampung ratusan sapi ternak untuk adu cepat. Donggala terkenal sebagai penghasil sapi di Sulawesi Tengah. Di kampungku ini, sapi sudah menjadi raja jalanan. Mari ikut saya ke Donggala. Selamat datang di Kota Donggala. Pernah dengar Kota Donggala? Kalau belum pernah dengar, tenang. Ya aku ajak kamu orang mengenal Donggala. Itu kota tempat ya aku lahir. Donggala kota kecil, butuh 60 kali Donggala untuk menyamai luas Jakarta. Bos, biar kecil begini, Donggala itu bersejarah sekali buat Sulteng. Ini kota tertuanya Sulteng. Bisa dibilang Donggala itu induknya Sulteng. Dulunya Donggala jadi pusat pemerintahan kerajaan Banawa. Kalau kata peneliti, Donggala satu zaman dengan Singasari. Nenek moyang kami disebut orang Kaili. Datangnya dari Cina Selatan. Melalui Teluk Palu, mereka masuk dan akhirnya mereka menyebar ke penjuru Sulteng. Ya, Donggala adanya di Teluk. Mungkin dahulu awalnya nenek moyang kami terpesona melihat keindahan Donggala dan memutuskan berlabuh di sini. Saya saja tidak pernah bosan melihat anugerah yang Tuhan kasih kepada Donggala. Refreshing lah supaya tidak lihat Japi terus. Dia orang bilang ini pantai mirip dengan pantai di Karibia dan Brazil. Wah, rasanya saya memang harus ke sana untuk membuktikannya.
Tanjung Karang jadi salah satu tempat favorit di Sulteng. Bagi pencinta bawah laut, sudah terkenal sampai luar negeri malah. Tidak perlu dalam melihat surga bawah laut Donggala. Persis di bibir pantai saja sudah banyak ikan-ikan karang warna-warni. Kami menjaga pantai dan karang dengan baik, makanya karang-karang di sini masih sehat dan jadi tempat kesenangan ikan bermain-main. Laut juga jadi mata pencarian sebagian warga Donggala, makanya harus dijaga dengan baik. Kalau Yaku memilih jadi peternak japi, soalnya Yaku takut air. Beternak japi juga warisan nenek moyang Kaili. Dahulu waktu awal tiba, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yaku generasi keempat yang meneruskan jadi peternak japi di keluarga. Lihat, sudah tidak sabar saja mereka untuk keluar. Jam-jam 9 pagi sudah waktunya mencari makan sendiri di sekitar kampung. Telah sedikit saja mereka bisa panggil-panggil. Halo, Pak. Merawat japi di sini tidak susah. Tinggal lepas saja, mereka cari sendiri makanannya. Mandiri toh sapi-sapi Donggala. Sering sekali mereka juga cari makan sampai ke desa sebelah. Kami tidak takut japi tertukar, karena di setiap badan japi sudah ada merek tanda pemilik. Kami juga saling beritahu kalau seandainya japi ada di kampung tetangga. Ya, hampir semua masyarakat Donggala peternak sapi di rumah. Jumlahnya pun berbeda setiap orang, tergantung kemampuan ekonominya. Beternak japi memang sangat penting bagi kami. Melalui japi, kebutuhan ekonomi keluarga bisa terjamin. Kalau sedang perlu sekali sama uang, japilah yang akan dijual lebih dulu. Japi Donggala termasuk jenis japi pedaging. Sehat-sehat semua toh sapi Donggala. Banyak bilang kalau japi Donggala itu asli dari kampung kami, tapi belum tahu betul tidaknya, soalnya masih diteliti sama insinyur. Karena banyaknya japi di kampung saya, mereka sampai beraktivitas di jalanan. Jangan heran kalau kalian melihat. Di sini, raja jalanan, japi sudah. Kendaraan harus sabar, tidak boleh klakson. Nanti japi bisa mengamuk. Dulu, lebih raja lagi mereka. Sepanjang jalan di Donggala, banyak sapi yang tidur di atas aspal kalau siang dan malam. Karena bisa bikin badan japi hangat. Kini japi dari Donggala bisa mencukupi kebutuhan daging hingga daerah sekitarnya. Ada lebih dari 300 ekor japi Donggala yang dipotong setiap minggunya di sini. Kami tidak pernah kehabisan stok sapi. Setiap hari ada saja japi Donggala yang masuk RPH.
Masih ingat kan kamu orang saat daging sapi lokal langka dan mahal? Beruntung di sini tidak mengalaminya. Harganya juga lebih murah dari yang ada di Jawa. Untuk orang Kaili, kaki-kaki japi sangat berharga. Banyak yang cari kaki-kaki japi. Dari tulang kaki japi Donggala tadi bisa jadi makanan terlezat dari Sulteng. Tunggu sebentar lagi. Sekarang ini, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah adanya di Palu. Tapi jangan lupa, masyarakat Palu asalnya ya dari Donggala. Banyak aset Donggala di sini. Sejarahnya dulu pada Perang Dunia Kedua, Donggala dihancurkan oleh Sekutu dan Jepang. Makanya pemerintahan sejak tahun 50-an dipindahkan ke Palu. Nama Palu dulunya Topalue, yang artinya tanah terangkat. Palu adanya di Teluk, sama seperti Donggala. Tapi Palu dikelilingi pegunungan. Untuk menghubungkan Palu dengan Donggala, ada jembatan kuning atau kami bilang jembatan 4. Jembatannya baru diresmikan tahun 2006 oleh Presiden SBY. Dulu sebelum ada jembatan 4, kami harus sedikit memutar kalau mau ke Palu atau Donggala. Sekarang jembatan 4 sudah jadi ikon kota Palu. Supaya jembatan tetap kokoh dan bagus, perawatan rutin dilakukan. Sekarang saatnya saya cerita masakan kaki sapi. Penasaran toh? Sudah menunggu dari tadi? Maaf leh kalau kamu orang jadi lapar. Ini dia masakan kaki sapi yang aku bilang. Sup kaledo, kaki lembu Donggala. Untuk Yaku, kaledo makanan terlezat sudah. Ini makanan khas Donggala, tapi kini sudah menyebar ke penjuru Sulteng. Kaledo harus dimasak lama supaya dagingnya empuk. Api yang dipakai juga tidak sembarang. Memasak kaledo lebih enak pakai batok kelapa. Kalau pakai gas atau kayu, panasnya tidak sama dan daging tidak empuk. Kaledo dulu terciptanya tidak sengaja. Menurut cerita turun-temurun dulu, ada dermawan yang memotong japi, lalu dia membagikan seluruh japi yang dipotong kepada penduduk sekitar, suku Jawa, Makassar, dan Kaili. Tapi karena Kaili datang terakhir, jadi hanya dapat sisa tulang kakinya japi. Karena tidak mau mengecewakan yang sudah menunggu di rumah, maka diolahlah jadi masakan dan jadilah sup kaledo. Tapi kini, lihat, banyak kan yang terpincut dengan kaledo. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua suka kaledo. Lahap betul kalau makan kaledo. Kaledo punya rasa dan aroma yang khas. Pokoknya lezat sudah. Banyak pendatang yang mengaku belum ke Sulteng kalau belum makan kaledo. Begitu sampai Donggala atau Palu, maka kaledo lah yang dicari. Di rumah makan ini saja bisa menghabiskan 400 sampai 600 porsi sop kaledo setiap harinya. Bahkan banyak yang kecewa tidak sempat mencobanya. Meski orang Kaili asli, kami tidak pernah bosan makan kaledo. Apalagi sumsum yang ada di tulang, ini yang paling juara. Tapi saya kasih ingat, yang punya kolesterol, jangan banyak-banyak makan kaledo. Kalau makan kaledo, jangan lupa tambah bawang goreng. Kaledo bakal beda rasa kalau tidak pakai bawang goreng. Boleh percaya, boleh tidak.
Tapi rasa bawang goreng Sulteng itu betul tidak ada duanya. Bawang di Sulteng beda memang dengan bawang di Jawa. Di Sulteng, bawang merahnya saja hanya bisa tumbuh di dekat Kabupaten Sigi. Selain warna yang lebih pucat kalau dikupas dan dipotong, perihnya tidak tahan. Tapi ibu-ibu di sini tangguh sudah. Biasa para ibu bisa mengiris 15 kilo bawang merah sendirian. Bawang merah memang sudah menjadi ikon Sulteng, khususnya Palu. Malah bawang Palu sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kamu orang pasti bingung kan? Mengapa bawang bisa jadi ikon Sulteng? Bawangnya memang beda dengan yang kalian masak di rumah. Kalau sudah jadi, sangat renyah. Bu Sri Astuti yang mengenalkan bawang Palu ke luar negeri. Bu Sri ini sebetulnya pendatang dari Jogja. Tahun 2000, dia tidak sengaja menggoreng bawang yang dibeli di pasar. Setelah digoreng, ternyata rasanya enak dan beda dengan bawang Jawa. Akhirnya, Bu Sri memutuskan jual bawang di Palu. Sekarang satu hari, Bu Sri bisa menggoreng sampai 300 kilo bawang merah segar. Beliau juga turut memajukan ekonomi masyarakat Kaili dan Sulteng. Dari 300 kilo bahan mentah, bawang goreng yang jadi hanya 100 kilo. Biasanya bawang-bawang itu habis dalam 2-3 hari. Walau harganya sedikit mahal, banyak yang suka dengan bawang Palu. Mereka sudah mengakui kalau makanan akan lebih enak ditambah bawang goreng. Benar kan yang aku bilang? Yaku bangga menjadi penerus suku Kaili. Kami yang memanfaatkan kebaikan alam untuk kehidupan, dan kami yang terbuka kepada pendatang untuk bersama membangun ekonomi Sulawesi Tengah. Indonesia bagus!